puji dan syukur pada Allah yang bersama-sama. Dan itulah kita tentunya bisa hadir dalam acara pertemuan atau silaturahmi atau kita sebut dengan bahasa sehari-hari Rangkota. Salam dan selawat tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang setelahnya kita selalu Bapak-bapak, saudara-saudara, padamu yang benar. Saya adalah Indra Maryani, kebetulan dipercaya sebagai Ketua Cabang PBBI. Alhamdulillah kita terbentuk cabang. Dan masa berlaku SK yang telah dikeluarkan adalah tahun 2023. Akhirnya periode yang pertama ini berakhir 2022. Nah, nanti kita akan mengadakan musyawarah cabang selanjutnya yang perlu saya sampaikan, tujuan utama daripada melahirkan PBBI Dewi Kanan adalah untuk mempersatukan kita semua yang ada di Dewi Kanan ini yang berhobi bonsai, bahwa itulah wadah kita dalam berkreasi seni bonsai. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di acara yang pertemuan yang sudah lewat, PBBI ini Pak, dia mau ngomong bukan ada duit, tetapi PBBI ini adalah sarana kita dalam berkarya. Artinya kalau mau cari duit, situlah tempat dengan karya-karya yang kita kreativitaskan. Kemudian mengenai masalah keanggotaan baru, ini harus saya sampaikan agar jelas. PBBI kemarin saya melalui via telepon dengan Pak Sekjen mengadakan usulan untuk pembuatan KTA yang baru. Kita ingin dulu sebentar, kira bulan yang lewat, dulu, karena dia akan tidak melalui sistem lama. Kalau sistem lama kan artinya ngisi formulir terus kirim di pusat. Sekarang melalui digital dan linknya sudah tersedia, dan itu saya percayakan kepada saudara-saudara untuk mempelajarinya. Tapi secara singkat itu banyak perubahan masih. Yang pertama adalah mengenai biaya. Kalau kemarin itu biaya yang di target di nominal yang dicatatkan di pusat adalah 35.000. Jadi total seluruh kalau nggak salah 50.000 berikut dengan ongkos kirim segala macam. Nah sekarang ini itu dia menjadi 75.000. Itu bagi anggota yang baru ingin bergabung, yang ingin membuat KTA, dan yang sudah memiliki KTA juga harus registrasi.
Artinya registrasi juga itu kalau masa berlaku itu masih 4 tahun, KTA-nya registrasi kalau nggak salah dia dulu 70.000. Kalau dia 3 tahun 35.000. Kalau dia 2 tahun kalau nggak salah 25.000. Kalau dia bulan berikut dengan struktur kepengurusan, silakan ajukan ke cabang, kemudian bisa nanti akan di-SK-kan oleh ketua. Itu mengenai masalah kebutuhan ranking. Nggak boleh apa ya, datang pergi, tapi betul-betul harus semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi juga dibekali oleh teknik dan ilmu berkualitas. Kemudian apa lagi? Nanti ada ruang tanya jawab. Kalaupun ada yang bisa saya jawab, ya saya jawab. Saya rasa itu saja pencapaian utama dari saya. Lebih dan kurang saya. Jadi moderator, saya persilakan untuk menanya. Sebutkan nama, kecamatan apa, biar sekalian kita perkenalan. Selanjutnya pertanyaannya ditujukan ke siapa? Apa saya selaku bendahara, nama saya Indra, ketua tadi namanya Indra juga. Terus di sini ada sekretaris tidak ada yang hadir. Sekretaris tidak ada yang hadir. Ataupun terkait dengan bonsai. Kalau terkait bonsai nanti bisa kita rebut sama-sama jawabannya. Akan tetapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait PBBI Kabupaten Banyukanan. Silakan, kami persilakan untuk kembali. Kami persilakan 3 orang terlebih dahulu. Nanti kalau waktunya masih panjang, kita lanjut lagi 3 orang. Kami persilakan kepada bapak-bapak, mungkin dari kecamatan yang lain masih ada yang mau ditanyakan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarno dari Pakuan Klatu, dan kebetulan saya baru pindah dari Oktober, jadi kurang lebih 5 bulan. Terkait bonsai, jadi memang ada beberapa teman-teman komunitas yang sudah terbentuk di sana, teman karena mungkin wajahnya dan ekspektasinya berbeda, sehingga kadang mindsetnya beda-beda. Yang pertama, bonsai itu orientasinya profit margin atau nilai keuntungan. Ternyata setelah di sini beda. Artinya ini pengalaman menurut saya. Kemudian begitu bahan yang kita prospek hingga jadi kelas panas atau regional, ini memang kita butuh proses yang luar biasa. Karena saya termasuk baru, memang di Lampung Tengah itu kalau kata Mas Kolil di sana banyak trainer dan masternya di sana katanya. Tapi kan kebetulan jarak antara tempat kami tinggal dengan teman-teman yang punya komunitas lumayan agak banyak itu jauh, sehingga apalagi dibatasi, mohon maaf ini COVID dan lain-lain, memang mempengaruhi hubungan kita untuk bergabung di sana. Sehingga pengalaman yang harus kita gali itu mau tidak mau terhambat hal-hal seperti itu. Yang perlu kami tanyakan atau yang saya sebagai pemula, memang usia sudah lumayan tidak muda, tapi untuk kelas bonsai saya masih jauh sekali. Apalagi begitu lihat Mas Kolil di pajak depan pingsan 2 kali ya. Bangun lagi. Itu jadi yang perlu saya tanyakan ini untuk Mas Kolil yang sudah master ini. Beberapa bahan yang harus masuk kelas regional
Sebetulnya yang paling dominan apakah karena bentuk sehingga orang akan menilai dalam di tim juri nanti di sana itu dibeda-beda. Kemudian ada beberapa bahan bonsai yang saya sendiri itu teman-teman kuliah ini ada beberapa paling saya kenal hanya waru, sancang, anting putri, kemudian timeng dan yang lain. Ini saya nggak hafal yang ujung sana. Ada berbisik mas-masnya apa yang namanya? Oh, saya senior kok nggak tahu ya. Ini Pak Des. Ditengok sama teman-teman bahaya ini pulutan ya, beda kan. Jadi ternyata memang ada beberapa bahan yang kadang-kadang kita sendiri salah prediksi. Itu ternyata bukan. Asoka ternyata kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arianto, Pak Arianto dari Triago, pertanyaan kepada Pak Ketua. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Khalil untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Winarno. Atau silakan. Yang ada di lintas pikiran saya. Begini kawan-kawan semua, ini saya bicara karena pengalaman, bukan bicara teori ya. Jadi ketika kita bicara bonsai kelas kontes atau miniatur pohon kelas kontes, itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama tentunya kita yang perlu awal kita pelajari yaitu tentang gerak dasar dari sebuah pohon itu sendiri. Ketika kita mau mengenal tentang gerak dasar, kita juga harus mengenal tentang aliran dari pohon itu sendiri. Tidak semua pohon itu bisa kita konsep, bisa kita program sama, itu nggak bisa. Itu langkah awal kita pelajari dulu tentang bahan dan juga gerak dasar. Karena maaf kalau boleh saya bilang, nggak ada bahan yang jelek menurut saya. Tinggal bagaimana kita mengkonsepnya. Kita dapat bahan yang meliuk-liuk, miring, kita bisa buat di situ gaya impresionis ataupun surrealis di situ. Dan itu masuk ke kategori jelas bonsai kelas kontes. Kita punya bahan yang tegak lurus kayak tiang bendera, kalau boleh saya bilang, ini kok bahannya tegak lurus kayak tiang bendera. Kita bisa buat bonsai dengan gaya formal, tegak lurus atau tinggi dia. Itu bisa dengan gaya coklat, tinggi, tegak lurus, pokoknya nggak ada bengkok-bengkoknya. Tapi yang perlu diperhatikan kawan-kawan semua, bahwasanya untuk kriteria ini apakah sudah layak atau pas atau belum ketika kita bawa ke kelas kontes atau ke kelas panas. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tata ruang dari pohon itu sendiri. Ini yang sering saya amati agak belum dipahami oleh kawan-kawan semua. Karena tata letak ruang bonsai ini sangat penting di sini. Itu sangat mempengaruhi ruang pandang kita ya, cara pandang. Bahkan nggak cuma hanya juri. Ketika di kelas kontes itu yang memandang pohon kita itu udah ratusan bahkan ribuan mata gitu. Jadi kok pohonnya unik gitu. Pertama yang harus kita pahami adalah tentang percabangan. Cabang pertama itu patokan kita harus 1/6 dari batang utama. Contoh kalau ketika kita punya bahan dasar segede lengan ya, segede lengan minimal untuk lengan pertamanya itu segede jempol kaki atau segede setang motor lah, itu minimal. Itu kita kalau mau bicara tentang bonsai yang proporsional. Kemudian untuk setang yang kedua itu harus lebih kecil, jangan lebih besar, harus lebih kecil. Dan setang ketiga itu mau nggak mau itu jangan yang menghadap ke muka, tapi harus menjadi lengan background. Background itu lengan yang menghadap ke bawah. Jadi ketika kita memandang di situ ada ruang yang jauh, ruang di belakang itu yang terlihat di situ ada perjamuan dan juga ada susunan perantingan.
Kemudian untuk setang keempat itu kalau kita bicara susunan ya, ini kita bicara tentang bonsai yang gaya formal dan semi formal dulu ya. Ini tadi yang saya jelaskan bonsai dengan formal dan gaya formal. Beda lagi ketika nanti kita bicara cascade, semi cascade, grouping dan juga mungkin on the rock, in the rock, itu beda lagi. Kemudian cabang keempat itu cabang yang menghadap ke muka kita. Artinya itu cabang sebelum spek ke tatanan mahkota atau puncak. Itu biar dilihat. Jadi intinya rekan bapak semua, rekan semua, ruang gerak ya, ruang gerak ini dari akar. Batang utama ini pohon. Batang utama ini gak ada papan ini sih ya, bisa kita gambar sebenarnya. Jadi ruang gerak itu dari akar sampai dari pangkal pohon sampai ke ujung. Ini terlihat. Nggak ada di situ cabang yang melintang. Cabang itu seharusnya ngenganan kok ke kanan, kok kita paksa bengkokkan ke kiri, itu nyalai aturan. Itu nyalai aturan. Ya. Kita dulu juga memaklumi akan adanya bahan. Contoh ini yang ada di depan kita cherry barbodas ya, atau sianci. Ini kebetulan yang manis karena orangnya juga manis. Beda dengan punya Om Sari ya, kecut, orangnya kecut juga. Jadi contohnya seperti ini, Bapak semua. Kalau menurut saya, ini baiknya bukanya di sini. Kayaknya lebih enak banget nih. Ini ruang gerak dasarnya ini enak. Tapi yang sangat mengganggu di mata saya ini. Cabang ini sangat mengganggu karena ini menutupi gerak dasar dari pohon itu sendiri. Makanya saya jadikan untuk yang bukanya sini. Di sini ketika kita memandang pohon ini ruang ataupun gerak dasar dari batang utamanya sama sekali tidak terganggu. Gitu. Ini sudah jelas ya. Ini untuk cabang pertama. Ini kebetulan untuk cabang backgroundnya. Ini bedanya. Nanti kita jelaskan ya, kita jelaskan. Tadi saya bicarakan cabang 1, 2, 3 ya, nanti saya jelaskan. Ini yang ada di depan kita, ini cabang pertamanya menghadap ke kiri. Kemudian cabang keduanya ini malah menjadi cabang background. Ya. Kemudian cabang ketiga, ini cabang yang berada di sebelah kanan dan terbagi dua, yang satu menjulang untuk mengisi kekosongan yang ada di belakang. Kemudian ini cabang ketiganya yang menghadap ke depan, terus selanjutnya langsung ke mahkota. Begini Bapak semua, ketika kita bicara pohon bonsai, satu, ketika ada tekukan atau gerak dasar dari sebuah pohon itu dilarang keras. Kalau menurut saya dilarang keras, ada cabang di sini. Kalau nanti kita ada cabang di sini, wah ini cabang ini bagus ini, udahlah saya kawat aja di sini. Itu akan sangat mengganggu. Akan sebaiknya di pas tikungan ini ada cabang. Itu yang harus kita jadikan sebagai cabang lanjutan atau yang cabang yang harus kita program. Kemudian dari anak cabang itu sebenarnya kalau kita mau belajar di situ sudah banyak ya. Itu udah ada yang program anak cabang, sudah ada yang mulai program perantingan, mulai cucu ranting. Kayak ini yang di depan kita ini sudah mulai program perantingan, belum ke cucu ranting ya. Kemudian apakah sebuah pohon atau miniatur pohon itu harus selalu keliling akarnya? Enggak. Kenapa enggak? Kita di situ ada yang namanya aliran impresionis. Aliran impresionis itu benar-benar mengusung nuansa miniatur pohon yang asli di alam. Mau akarnya sebelah gede, sebelahnya kecil, ya memang banyak pohon yang di alam yang seperti itu gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita mengusung konsep bahan atau konsep pohon itu sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan alurnya ya.
jangan kita paksakan. Seharusnya dia semi formal, pokoknya harus formal, nggak bisa gitu loh. Karena memang adanya bahannya seperti itu. Terus kita dapat bahan surrealis, kita wah aku nggak suka lah aliran surrealis, saya maunya ke impresionis. Ya tetap nggak bisa. Kita harus mengikuti kemauan pohon itu. Jangan kita memaksa pohon itu harus jadi sesuai dengan keinginan kita. Itu pakem yang selama ini saya terapkan. Dan alhamdulillah banyak pohon-pohon kita yang ketika kita bawa itu jarang yang zong, jarang yang nggak dapat bendera. Ada yang merah, ada juga yang hijau. Cuman ya itu kelemahan saya karena di otak saya ini selalu duit dan duit. Kita bawa dapat bendera, ada nilainya jual, ada nilainya jual. Terus saya bertanya, kapan saya mau punya bonsai kelas kontes yang bagus kalau caranya seperti ini ya? Makanya di bonsai ini jangan selalu kita bicara tentang duit, jangan selalu kita bicara tentang bisnis. Tapi kita bicara lebih bagaimana cara kita membawa nama Waikanan ini bisa setara dengan mereka gitu loh. Bahwa Waikanan ini mampu juga diacungi jempol. Itu niat dari kita semua. Terus kita bicara tentang bonsai kelas kontes untuk yang lain. Contoh di sebelah sini, ini trappernya nggak dipasang tadi Mas Birin, jadi nggak bisa diputar. Ini juga aturannya pakemnya beda lagi gitu loh, nggak bisa kita samakan dengan yang gaya formal atau semi formal di situ gitu loh. Karena ini sisi pandang kita dari sebelah muka dan juga dari belakang. Kita nggak bisa sisi pandangnya dari sini atau dari sana, ini hanya dari dua sisi saja. Tetapi kalau untuk formal dan semi formal itu ketika pohon itu kita putar, itu dari sisi manapun harus terlihat enak dan proporsional. Ya.